Pemirsa, kios ludes terbakar. Diduga api berasal dari arus pendek listrik dari salah satu kios. Enam unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dengan cepat, api menyambar ke plafon hingga menghanguskan rumah makan. Senilai 500 juta rupiah hangus terbakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya mas. Ya mas Saiful. Outlet ayam bakar Raja Wali kebakaran lagi nih mas. Innalillahi. Gimana nih mas? Ya Allah. Oke, sabar mas ya. Ini ujian naik kelas mas. Saya segera ke sana ya mas. Ayah berangkat kerja dulu ya. Emang. Hati ya. Ya. Dadah ayah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang saya sudah ada di kapal dan proses kesehatan sudah kami jalani. Sahabat bisnis, sampai ketemu di Palembang. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Sekarang saya ada di restoran ayam bakar Raja Wali cabang Opi Mall. Hari ini mau ketemu sosok pemuda pembisnis handal ya, yaitu owner ayam bakar Raja Wali. Yuk. Mas Saiful nggak datang. Wah, bilang-bilang. Iya mas, santai aja. Gimana kabarnya mas? Alhamdulillah sehat. Ini owner ayam bakar Raja Wali, Mas Supri. Oke, yuk kita langsung ke atas. Oke, Ngobrol-ngobrol baik, di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bisnis dari hati. Salam kenal dari saya Coach Saiful dalam acara Talk Show Bisnis dari Hati. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berkunjung di sini ya, bertemu dengan seorang sosok pengusaha kuliner seantero Palembang ya.
the one and only. Yes, Mas Suprianto dengan sapaan Mas Supri. Oke, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Mas? Sehat Coach. Alhamdulillah. Kita apa kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Mas Supri saya dengar itu udah terkenal ya. Pokoknya kalau udah namanya ayam bakar Raja Wali sudah pasti ini adalah ada di Palembang. Bisa aja Coach. Ya, ini Mas Supri adalah owner ayam bakar Raja Wali yang sudah terkenal di Palembang. Mau tahu kiat suksesnya, bagaimana menjaga mutu kualitasnya, bagaimana menjaga manajemennya, bahkan menjaga brandnya ayam bakar Raja Wali? Mau tahu? Sabar dulu guys ya. Ya, sabar dulu ya. Kita saksikan video singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprianto, asal dari Solo, anak ke-6 dari 7 bersaudara. Kegiatan saya sebagai owner ayam bakar Raja Wali, biasa saya menyempatkan diri untuk datang ke outlet-outlet yang ada di Palembang, menyempatkan untuk mengecek pelayanan, mengecek outlet, mengecek kebersihan, memastikan karyawan-karyawan dalam keadaan sehat, dan melihat stok tetap ready semuanya. Selain itu, di luar dari kegiatan saya bersama keluarga di rumah. Sahabat bisnis terhati, oke ya, sebelum kita menunggu ya kiat-kiat sukses dari seorang owner ayam bakar Raja Wali, kita kadang penasaran juga, seorang bisnis kuliner itu hobi makan itu apa ya? Ya, Mas Supri itu makanan favorit itu apa Mas? Kalau makan favorit kan? Yeah. Makan favorit itu biasa banyak kan? Oh. Tapi yang paling favorit banget tuh ayam sama bakso gitu. Ini idealis banget, ini promosi dikit. Bukan juga kan? Karena kebetulan dari dulu itu kesukaan makanan orang tua, ibu. Jadi suka masak ayam kayak gitu kan. Kebetulan juga kuliner juga ibu ya. Jadi jualan kuliner itu bakso juga. Jadi tiap hari itu kita disediain, dimasakin ayam kayak gitu. Sama juga ada bakso kan. Jadi tiap hari makan bakso. Jadi itu sampai melekat sampai sekarang. Jadi suka masakan ayam. Oke. Jadi Gitu. pengusaha ayam, emang sukanya ayam memang sudah nyambung ya. Oke ya. Ngomongin tentang ayam dan bakso itu, karena Mas Supri itu untuk hobinya dari dulu tuh mungkin sampai sekarang apakah masih ada nggak Mas? Apa sih hobi Mas Supri? Sebelum itu mau tanya nih Coach, hobi makanannya apa Coach? Favoritnya? Saya ini kalau hobinya, kalau di Palembang sudah pasti pempek dong ya. Pokoknya kalau di Palembang nih harus pempek. Pempek aja. Wah mantap. Jadi di sini juga banyak pempek kejadian di Palembang pasti. ya. Kalau pempek itu bukan hanya pempek tapi cukonya ya. Wah, mantap. Tiap pagi harus makan cuko. Pokoknya kalau orang Palembang ya pagi terus makan cuko. Palembang banget dong. Palembang banget. Mas, hobi Mas Supri itu apa sih Mas? Jadi hobi sendiri itu ini Coach. Sebenarnya dulu otomotif Coach. Otomotif? Otomotif, dari kecil otomotif. Jadi suka banget karena kan dari kecil diajak bapak dulu naik motor keliling sawah seperti itu. Jadi sampai udah SMP minta dibeliin motor. Alhamdulillah dibelikan sama ibu, disupport. Jadi belikan motor, belum sampai nggak sampai situ. Kebetulan senang sama Rossi ya. Oh, Valentino Rossi ya, 46 ya. Dokter ya. Jadi motor Tiger itu kita kasih fairing, kita modifikasi sama persis kayak ini Rossi. Itu disupport sama orang tua, sama ibu. Jadi alhamdulillah disupport kan. Jadi waktu itu masih sekolah tuh ya? Masih sekolah Coach. Jadi itu dibawa untuk sekolah? Bawa sekolah.
Mau sekolah, jadi ngidupinnya sampai didorong sama kayak Sampai didorong, padahal itu motor bagus, hidupnya didorong. Iya. Tapi pengen dapat kesan sendiri gitu ya. Bener-bener ya. Itu hobi dulu, Coach. Ya sekarang masih hobi motor nggak? Kalau sekarang nggak lagi, Coach. Karena kondisinya, Coach. Kondisi apa nih? Kondisi yang kebanyakan buka cabang, ya kan ngurusin karyawan atau kayak gimana ya? Karena kondisi juga ngurusin bisnis juga, Oke. terus juga apa ya, ke keluarga juga sekarang gitu. Kalau Coach sendiri ini gimana nih? Kayaknya hobinya apa nih? Jangan-jangan otomotif juga nih? Kalau saya hobinya motor juga, cuma terpaksa Mas ya, buat kerja. Mas Supri kan sekarang sudah nggak hobi motor lagi nih ya. Di sela-sela kesibukannya apa sih Mas hobi Mas Supri ya, dari setelah handle tim, manajemen dan juga bisnisnya apa tuh Mas? Sekarang nonton, Coach. Jadi seneng banget film yang action, seperti Vin Diesel, Dom, ya panggilan kan Dom gitu. Apalagi pas dia film Fast and Furious, wah seneng banget itu. Jadi mau di bioskop mana pasti datengin. Pasti itu nggak cukup nonton sekali, kadang 2 kali. Baru sudah nonton lagi. Betul. Saking fans beratnya ya. Iya. Terus seneng banget sama Vin Diesel, sampai nama di Facebook dulu tuh Supriyanto Dom. Ya, pantesan Supriyanto Dom-domnya apa nih, kan baru tahu ternyata adalah dia pecinta, artinya apa, fans beratnya Vin Diesel ya. Jadi iya, kalau pas nonton itu kayak aku yang main gitu. Sampai menjiwai ya. Sama aja kayak Valentino Rossi, motor juga sama ya, menjiwai juga ya. Iya betul. Berarti ini emang perasaannya tuh emang dia ngebatin banget ketika ngeliat sesuatu kalau dia suka ya. Iya. Kalau sendiri apa nih hobinya? Kalau saya hobinya di sela-sela ya handle klien tuh hobinya adalah saya lebih nonton, yaitu apa? Nonton YouTube. Lebih ke arah ke motivasi gitu. Wah mantap Coach ya. Baik ya sahabat bisnis dari hati, ternyata seorang bisnis kuliner ya, owner ayam bakar Raja Wali itu fans beratnya Vin Diesel dan juga Valentino Rossi. Pasti di jutaan penonton ini pasti ada yang suka juga. Oke, ngaku aja ya. Kalau Anda sama fans beratnya Vin Diesel dan Valentino Rossi, maka Anda berarti sama dengan Mas Supriyanto. Ya, welcome to the club. Oh iya Coach, lupa. Dari tadi kita ngomongin makanan terus. Kebetulan ada minuman Coach. Oke. Silakan diminum Coach. Oke, makasih Mas ya. Iya. Wah, seger banget ini. Ini minuman baru nih Mas? Ya Coach, kebetulan ini menu baru yang akan di 2022 nanti. Woi, apa nih nama menu ini? Squash Mango. Wih, squash mango, mantap. Iya. Oke, Mas Supri ya. Kita balik lagi obrolan kita. Hobi sudah, Mas Supri ternyata emang di Valentino Rossi dan Vin Diesel ya. Nah, ngomongin keluarga nih Mas. Izin bertanya Mas Supri. Ya Coach. Hubungan Mas Supri itu sama keluarga, khususnya dari saudara kandung ya, khususnya adalah ayah dan ibu itu sejauh apa Mas? Untuk sama keluarga Coach ya, itu deket banget kami Coach. Jadi dari kecil emang kami selalu pergi bareng Coach. Dari ada pas bapak masih ada, ibu. Jadi kami ini kalau keluar bareng-bareng. Jadi sampai ke sekarang pun kami masih menjaga itu Coach. Dulu bapak kebetulan udah meninggal Coach. Ya. Saat Supri umur 10 tahun. Jadi masih SD waktu itu Coach. Ya. Sosok seorang bapak tuh
gimana mau ceritakan coach ya. Jadi bisa dibanggakan banget coach. Apalagi setiap Supri pengen apa itu gimana caranya dikasih ya. Dikasih. Jadi sampai sekarang sangat menjaga kekeluargaan sama saudara seperti itu coach. Jadi sama bapak dulu deket banget sampai di tahun 2000 bapak meninggal, akhirnya ibu yang membesarkan. Ibu yang membesarkan kami. Itu juga sampai ibu meninggal pun kami deket banget. Kalau dari bapak dulu tuh senangnya berbagi coach, berbagi sama masyarakat, sama tetangga sekitar. Jadi sampai sekarang melekat jadi bapak tuh pas berbagi ngajak kita. Jadi tahu sampai sekarang pun udah melekat, pengennya berbagi kebermanfaatan. Kalau dari ibu itu ke perjuangan coach. Jadi saat itu juga diamanahin kan, diamanahin. Ini bisnis yang di Raja Wali ini Supri nih yang terusin seperti itu coach. Karena udah bisa dilihat ada kemampuan di situ seperti itu. Jadi bisnis yang sekarang jalani adalah Mas Supri itu bisnis keluarga berarti ya? Iya betul coach. Berarti ibu mengamanahkan ke Mas Supri untuk megang bisnis yang sekarang Mas Supri jalankan? Iya, kebetulan sebenarnya dari bisnis keluarga bapak sama ibu dulu udah udah menyiapkan anak-anaknya. Ini anak pertama megang mana seperti itu, anak kedua megang di mana seperti itu. Nah itu sudah disiapkan seperti itu coach. Berarti ibu Mas Supri itu emang memberikan amanah yaitu kail bisnis ya, kail ya istilahnya, ini loh sekala pegang outlet mana, dan itu apakah emang namanya waktu Ayam Bakar Raja Wali atau sebelumnya gimana mas ceritanya mas? Belum coach. Jadi itu dulunya kita kan udah 7 saudara nih coach. Sampai sekarang kita juga masih berhubungan deket banget, saling support juga coach. Jadi kalau untuk perkembangannya dari bisnis itu panjang sebenarnya coach. Jadi kalau untuk bisnis kemarin tuh namanya bukan Ayam Bakar Raja Wali coach. Jadi sebelumnya namanya apa tuh mas? Jadi bakso dan ayam bakar Solo Berseri Goyang Lidah. Jadi Solo Berseri itu kayak semacam paguyuban itu ya? Iya. Jadi Solo Berseri sekarang udah jadi paguyuban yang dimana udah banyak outlet sendiri-sendiri seperti itu coach. Jadi kita rubah sendiri. Sekarang apa sih kira-kira yang mudah diingat sama pelanggan biar nggak kepanjangan nama seperti itu coach. Jadi akhirnya memutuskan ini di Jalan Raja Wali. Jadi kita putusin Ayam Bakar Raja Wali. Ayam Bakar Raja Wali. Jadi ABR gitu ya. ABR katanya ABR ya. Kalau misalnya ayam bakar Solo Berseri Goyang Lidah kelamaan udah kelaparan ya. Jadi betul. ABR. Kurang lebih gitu. Kalau lapar ABR-in aja gitu ya. Masya Allah. Semangat kerja pagi nih. Bismillah. Ya, perkenalkan saya Pak Debriono. Dulu awalnya tahun 80 itu dari Solo merantau. Awalnya kita dari Solo itu nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Hanya baju sama celana yang nempel. Itu keluarga besar. Belum jadi kayak gini, masih mbak saya, ipar saya, adik saya. Awalnya dulu cerita tuh sebenarnya bukan ayam bakar, bakso Raja Wali. Ibunya jual jamu, bapaknya bakso keliling. Itu kurang lebih ya ada mungkin 5 tahun 10 tahun. Itu tahun 80 ya, 80 bakso Raja Wali berdiri. Dari 20 kilo bisa 1 kintal. Tapi berhubung jalannya lama-lama tuh
ada kendala ya Soeharto lengser zaman Soeharto, kita ikut kena imbasnya. Terus berhubung bakso udah turun, udah gimana ya, serba mahal kan daging apa itu, terus kita punya ide dibikin ayam bakar. Ayam bakar pun nggak begitu lancar juga, dari awal cuma 10 ekor, 20 ekor, itu jatuh bangun juga. Begitu udah sukses, sudah nyampe puncaknya, ada aja musibah. Ayam bakar Raja Wali, rugi kalau nggak makan. Sampai sekarang berjalan ya? Ya coach, dan perjalanan pun nggak mulus coach. Oh jadi setelah berubah juga mulus juga ya? Nggak mulus. Jadi Supri sebenarnya lulus SMA, ya. Itu udah ditempatin di Kenten. Oh dulu Kenten ya? Di Kenten, disuruh pegangnya di Kenten. Lambat laun di 2012 diamanain untuk megang yang di Raja Wali. Saat itu juga ya kita dulu belum tahu bisnis tuh bagaimana sih, taunya jualan, taunya berdagang, taunya ya aktivitasnya seperti itu terus kayak gitu. Jadi alhamdulillah dengan perkembangan zaman juga, Supri juga belajar sedikit-sedikit belajar bagaimana sih biar bisnis ini, amanah ini itu bisa berkembang, karena mengemban amanah tuh nggak mudah, seperti itu Coach. Bukan cuman melanjutin kayak gitu, karena bertahan tuh sesuatu butuh perjuangan banget Coach. Jadi di situ belajar terus apa sih yang mau dilakuin di outlet ini. Setelah di 2012 lambat-lambat kami membenahi dari ya kualitas, pelayanan, kebersihan, seperti itu Coach. Sampai ada musibah Coach. Kita udah berjalan waktu. Itu di 2015 kita kebakaran Coach. Kebakaran outlet yang Mas Supri pegang kebakaran? Iya, kebakaran. Itu pas itu kami udah semua interior tuh udah dirubah baru semua. Ya karena untuk pelayanan ya, biar nyaman kan pelanggan. Itu udah dirubah semua, dari yang tadinya tanah udah di keramik, seperti kurang lebih gitu kan ya. Sampai udah baru semua, kebakaran. Pas kebakaran itu posisi sholat Jumat. Supri pas sholat Jumat ditelepon. Ya ditelepon nggak diangkat, karena pas masih sholat Jumat nggak tahu apa-apa kan. Terus keluar sholat, telepon tuh bunyi terus. Akhirnya aku angkat Coach. Pas diangkat, katanya kebakaran. Wah, kebakaran. Pasti kecil nih, pikiran aku kecil gitu kerja. Jadi ngebut. Ada yang telepon lagi, kebakaran habis katanya. Oh nggak percaya. Nggak percaya. Aku nggak percaya. Sampai di belakang Raja Wali itu udah kedengeran mobil pemadam. Pemadam ya? Di situ mobil pemadam udah 9.
9 mobil itu udah nyemprot, udah itu pas itu kayak nggak percaya. Pas dateng diem di depan outlet itu diem. Ini mau ngomong apa gitu. Amanah ini kan berat ya. Jadi bingung mau ngomong apa sama orang tua. Karena kebakaran itu kan tahu-tahu kebakaran pas itu. Sumbernya dari mana nggak tahu. Pas sholat Jumat semuanya. Jadi nggak bisa nolong lagi apa yang di situ. Semua harta, semua habis semua. Jadi yang sisa tuh tinggal yang dipakai aja. Pakai. Jadi pas itu api masih menyala tuh. Dan itu masuk di depan, pas di depan outlet itu ya? Bingung, mau ngomong apa bingung. Mau ngapain itu bingung. Cuman ngeliatin pemadam itu, wow, madamin api kan. Jadi malahan banyak orang yang ngeliat. Orang lihatnya bukan bantuin. Tapi seperti apa ya Coach ya? Makanan yang ada di etalase tuh rebutan. Ya, malah bukan malah normal buat diambil ya? Diambilin semua. Tapi ya cuma ngeliat, aku udah nggak mikir ke situ lagi. Mikirnya ini gimana aku gitu. Dengan kebakaran kayak gini, wah mau mulai dari mana pas waktu itu Coach ya? Jadi bingung Coach. Kebakaran itu nggak bisa ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah waktu itu Ibu Mas Supri masih ada ya? Masih kok. Di 2015 itu masih. Pas di bulan 8 tuh Ibu masih. Itu kondisinya ibunya di kampung atau di Solo Coach. Oh di Solo ya? Ibu di Solo. Karena itu kan udah diamanain kemarinnya. Itu berapa minggu nggak jualan karena bingung mau ngapain kan pas di situ kan. Jadi pas ditelepon ibu ngabarin kan, itu nggak ngomong kalau outletnya kebakaran, nggak ngomong ya. Jadi sama sekali Ibu Mas Supri itu nggak tahu sama sekali bahwa itu kebakaran. Nggak tahu karena aku nggak mau buat ibu sedih pas waktu itu ya. Jadi berusaha biasa aja. Jadi nguatin diri, udah berpikir keras untuk berjuang apa sih gitu. Jadi udah selang sehari, besoknya asapnya masih tuh. Selang sehari asap masih ada? Asap masih. Jadi sempat ke dalam, lihat-lihat barang, terus duduk di puing-puing tuh. Itu nyari itu. Kalau ada uang yang nggak kebakar sisa ada nggak gitu. Sampai nggak percaya tadi ya, ngelihat ke kamar kan. Kan ada simpenan uang di situ. Itu habis semua? Habis. Ternyata nggak ada sisa lagi, udah abu semua di situ. Abu hitam semua. Terus balik lagi ke bagian kasir. Ke bagian kasir, duduk di situ kan. Duduk di situ, nyuelin itu. Uang-uang apa? Logam. Yang masih tersisa itu ya? Masih tersisa itu, walaupun udah gosong-gosong. Dan akhirnya nggak bisa dipakai juga. Karena udah parah. Jadi sampai uang logam pun sampai nggak bisa terpakai ya? Nggak bisa pakai. Pas itu telepon ibu. Kalau ya ngabarin kalau nggak ada apa-apa. Karena ibu udah ada yang telepon duluan. Oh, jadi sudah ada yang ngasih tahu? Udah ngasih tahu, tapi bukan dari Supri. Jadi ada yang ngasih tahu kalau ini katanya kebakaran. Oh enggak Bu, ini kebakaran cuma di dapur aja, aman, masih bisa diatasi. Seperti itu Coach. Jadi perjuangan di situ Supri, gimana caranya ayam bakar Raja Wali ini, warung ini bisa bangkit lagi, bisa pulih lagi. Jadi nggak bisa diam di situ Coach. Akhirnya mulai jualan. Di situ alhamdulillah dipercaya sama supplier pasar itu loh. Itu dipercaya. Jadi talangin dulu tuh ya? Nih pakai dulu.
pakai itu. Nah, itu dipercaya kan coach. Jadi di situ mulai jualan. Jualan itu nggak pakai yang barang-barang masih ada, itu udah nggak ada lagi. Udah habis semuanya. Habis. Jadi ada meja. Meja itu udah kebakar separuh. Mas. Itu dipakai. Dipakai untuk jualan. Ya. Terus etalase yang nggak kebakar yang kena yang diambil makanan semua itu udah pecah semua kan? Itu dipakai juga. Itu dipakai sama meja itu. Sama ada satu yang nggak kebakar tuh ini bakaran ayam. Bakaran ayam. Kan dari besi semua itu guys. Ya. Nah walaupun itu udah bengkok-bengkok kebakar kan. Masih bisa dipakai. Masih pakai. Jadi di situ mulai pakai. Di situ pakai. Omset pertama di situ 400.000 guys. 400.000. 400.000. Itu dengan jualan dalamnya belum ada kebersihan, nggak dibersihin. Pokoknya sudah puing pada kayu itu masih di situ semua. Jadi jualan dalam kondisi meja juga masih gosong itu ya? Iya, meja gosong, etalase udah pecah, itu masih dipakai. Sebelumnya omset berapa mas waktu belum kebakaran itu mas? Itu di sekitar 4 juta. 4 jutaan ya? 4 jutaan. Dan pas kebakaran ternyata sudah tinggal 400.000. 400.000. Dan karyawan yang lain kemana mas? Wah itu karyawan udah nggak tahu lagi, udah hilang semua, nggak ada kabar semua. Gak ada kabar kemana, itu nggak ada. Jadi di situ cuman ada Pak D ya. Ya Pak D ku ajak untuk ini apa nggak bisa lagi didiemin. Jadi kita harus berusaha lagi. Jadi di situ kita mulai untuk bakar ayam dengan alat apa adanya di situ, coach. Jadi dengan situ mulai 400.000. Ya. Alhamdulillah ada pelanggan lagi masuk 600.000. Udah mulai 800.000. Dan itu kalau ada uang sisa, paling dibeliin meja. Tapi mejanya meja lipat yang murah itu. Sama ini kan dalam belum bisa dipakai nih. Iya. Terus pakai? Kita jualan di depan. Di depannya, bongkar itu ya? Beli ada payung yang harga 100 ribuan yang di pasar-pasar itu. Iya. Nah itu tempelin di situ tali rapiah. Iya. Tuh jadi nggak ada kursi, nggak ada dong? Kursi ada. Oh kursi sudah ada? Masih ada. Kursi-kursi masih ada. Tapi ya kursinya tuh kursi plastik yang udah layout, udah ini. Nggak pantas lagi dipakai sebenarnya. Tapi orang masih mau makan di situ ya? Mau, alhamdulillahnya mau. Ada yang bungkus juga. Nah di situ mulai dari sedikit demi sedikit kita bangkit. Jadi Supri juga mulai apa sih? Oh bersihin dulu puing-puingnya. Mulai dari situ guys. Mulai lagi apa sih yang mau diganti lagi? Yang pertama adalah meja sebenarnya. Karena untuk pelanggan makan, terus biar nggak kepanasan, itu pakai payung kayak gitu kan saya. Terus yang di dalam tuh belum bisa pakai itu coach. Udah cuman dibersihin. Kita pakainya terpal. Pakai terpal itu ya? Iya, pakai terpal dalam. Terus itu belum dipakai coach. Cuman untuk lewat biar nggak hujanan. Kan nggak ada atap lagi. Nggak ada atap lagi ya? Nggak ada atap lagi. Jadi di situ pas payung-payung itu berjejer, pas Palembang ini ada hujan paling deras. Hujan angin, wah itu payung tuh terbang. Ada orang makan tuh, itu terbang. Ke sebelah kan masih kebun dulu kan, udah hilang ke sana. Mau nggak mau ya takdir Allah juga masuk ke dalam. Jadi masuk dalam kondisi masih hangus ya, masih hangus. Temboknya masih berkelupas-kelupas itu. Terus atapnya pakai itu terpal tadi. Terpal, lampu belum dinyalain coach. Jadi belum ada lampu karena emang belum ada. Karena kita belum ngomong ke ini juga kan, nyambung ke kan diputuskan PLN kan. Habis itu mulai dikasih, itu juga lampunya nggak banyak juga di situ. Jadi dari hasil jualan itu mulai pelan-pelan benahi, beli meja, mulai pelan-pelan itu ya. Iya, mulai itu selama berapa bulan mas Supri jualan di tenda payung gitu mas?
tenda payung kurang lebih 2 bulan 3 bulan. 2 bulan. 2 bulan 3 bulan. Jadi dalam kondisi ditinggalkan karyawan, ya kan, cuman hanya berdua sama Pak D, ya kan, pelan-pelan, ya kan, untuk bisa membenahi outlet yang posisinya kebakaran. Betul, Coach. Jadi pas itu pelan-pelan benahin. Terus di 2015 selang 2 bulan 3 bulanan ibu meninggal. Jadi dalam kondisi outlet itu masih belum rapi. Iya, belum, Coach. Meninggal. Jadi, masya Allah ya. Jadi di situ rasanya tuh udah nggak kuat lagi. Rasanya nih kayak merasa orang paling susah. Ya. Udah ujian kebakaran, ujian ibu meninggal. Wah, yang ujian ibu itu yang meninggal orang tua tuh, sangat terpukul, Coach. Sangat terpukul. Jadi kita langsung pulang ke Solo, Coach. Ya. Pulang ke Solo, ya untuk ini nggak percaya, kayak masih mimpi gitu. Jadi nggak bisa nungguin ibu. Jadi kita semua pulang ke Solo. Selang berapa bulan lagi kita balik lagi ke Palembang untuk mulai lagi. Karena sempet bukan putus asa ya, sempet capek, lelah, kayak nggak mau lagi sih, kayak gitu. Tapi yang diingat adalah ini dititipin sama Supri, amanah ini kayak gitu. Jadi di situ yang membuat motivasi untuk terus berjuang. Untuk berjuang, aku nggak bisa melepas ini semua. Jadi mau di situ mulai bangkit lagi. Mulai bangkit lagi, ke Palembang lagi, mulai jualan, mulai dirapi-rapiin lagi, Coach. Udah rapi, udah pakai atap. Atap itu juga dulu nggak bayar cash. Kita nyicil. Iya, nyicil dulu selama 1 bulan. Sambil jalan karena, Coach. Sambil jalan. Alhamdulillah udah ketika selesai semua berjalan nih. Di situ juga stagnan, Coach. Ini aku jualan kok gini-gini terus gitu ya. Jadi kok nggak ada perubahan. Dari segi rasa tuh biasa aja kayak gitu. Setelah itu aku harus belajar apa lagi sih? Aku harus gimana lagi sih? Jadi mulai dari situ harus ada perubahan nih. Oke, kita rubah semuanya. Kebetulan ketemu coach pas di masjid, ya langsung ngubungi kan. Di situ harus ada perubahan nih. Harus ngapain lagi setelah kebakaran itu, Coach ya? Terus mulai dari perbaikan pelayanan, perbaikan karyawan, perbaikan produk, itu semua kita evaluasi, Coach. Jadi kalau karyawan tuh kita evaluasi terus pelayanan kita evaluasi, kritik dan saran kita terima terus, sampai berjalan. Udah alhamdulillah naik, Coach. Oh, jadi mulai menaik pelanggan ya? Pelanggan mulai naik, udah bagus. Apalagi ini kejadian? Udah bagus semua, omset udah alhamdulillah, outlet udah bersih,
Tinggal ini ya, tinggal menikmati sebenarnya. Oh, tinggal menikmati ya? Ya, tinggal menikmati. Oh, udah tenang ya. nih, udah tenang nih, sudah bisa ya. Udah tenang nih, udah aman nih, udah berjalan kan. Di situ hari Jumat jam 12 malam kebakaran, Coach. Jadi dengan hari yang sama juga di tahun 2015 hari Jumat juga hari dan sama. 2019 ya. Kebakaran. Dengan cepat, api menyambar ke plafon hingga menghanguskan rumah makan. Senilai 500 juta rupiah hangus terbakar. Dan posisi Mas Supri ada di mana waktu itu? Di Solo, Coach. Pas itu posisi di Solo, pulang kan. Ya. Itu baru sehari. Baru perjalanan, baru sampai. Ya. Dikabarin karyawan nih kebakaran. Nggak percaya. Ya tentu nggak percaya. Oke, langsung balik lagi ke Palembang. Dia ngelihat outlet tuh bingung lagi. Jadi kayak flashback ya. Kayak kejadian 2015 tuh flashback lagi di 2019 ya. Betul, flashback lagi jadi wah, ini ngapain kok kayak gini gitu. Istilahnya kan berpikirnya terus berpikir apa sih salahku gitu. Apa sih salah seorang Supri owner? Karena ya terus flashbacknya zakat sudah, sedekah sudah, terus gaji karyawan juga nggak ada yang telat. Ya. Semuanya udah dilakuin, ternyata masih dapat ujian lagi gitu. Masih dapat ujian. Ternyata itu ya sempat konsultasi sama Ustadz. Jadi itu ujian. Itu bukan musibah, itu ujian. Bagaimana Mas Supri ini bisa ngelewati nggak? Karena Allah tidak menguji di luar kemampuan. Ya? Iya, gitu kan. Di situ mulai dari iman tuh kuat lagi, guys. Ya karena udah kebakaran 2 kali kan. Ya. Dan di situ ya semua habis. Itu lebih parah lagi, guys. Jadi yang waktu 2018 dan 2019 itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi karena di situ ada 3 motor habis. 3 motor karyawan di situ. 3 motor habis di situ. Mobil tuh habis bagian depan. Ada uang juga. Uang ada. Kebakaran juga. Ya habis. Uang tuh habis kebakar. Pokoknya semuanya habis ludes di situ. Saya dikabarinya nggak kebakaran deh, hanya dibilang Pak D dapurnya aja gitu. Jadi saya intinya tuh masih dihibur. Begitu udah dikabari bener-bener habis, udah saya pasrah. Ya saya hanya bengong. Bengongnya ya saya punya baju 3 lemari habis, sepatu habis, semua habis, nggak ada tersisa. Jadi saya dijemputnya dari bandara, masuk rumah itu kosan itu, piring pun nggak ada. Jadi saya tuh nyampe nangis, asal di hari ini nggak ada nangis. Kalau diwawancara pernah diwawancara di mana nangisnya gini. Nyampe ingat aku tuh gini ya. Kayak punya harta banyak, punya uang banyak untuk zaman dulu, zaman Soeharto tuh. Tapi kayaknya nggak berkah, berkahnya kenapa? Kita kayaknya ya namanya sholat, namanya apa tuh dulu tuh nggak begitu nggak di nomor 1 kan. Atas izin Allah, kita doa juga, kita sampai di titik sekarang, semuanya adalah sebenarnya kita butuh perjuangan. Jangan cepet lelah, jangan cepet capek, jangan cepet males. Yang pastinya satu lagi adalah jangan putus asa. Tetap berjuang, tetap bekerja semaksimal mungkin. Karena apa? Karena masa depan kita adalah ditentukan masa sekarang. Padahal itu untuk perkembangan diri kita. Kalau di ABR itu untuk perkembangan ABR.
benar-benar nggak nyangka ya kita ternyata bisa di titik nilai itu. Itu karena apa? Karena kita evaluasi terus, kita memperbaiki diri, kita memperbaiki dari pelayanan, produk, kebersihan, semuanya kayak gitu. Ini kebanggaan tapi jangan dibanggakan. Karena apa? Masih ada lagi nanti target-target berikutnya. Terutama dapur produksi harus lebih semangat dan mempersiapkan semuanya. Tim leader juga dan tim-tim yang lainnya, calon-calon leader juga. Nanti kita nyebar deh di beberapa kota seperti itu ya. Satu orang pegang satu outlet seperti itu. Amin, amin, amin. Perlu kita ucapkan. Iya. Ayam bakar Raja Wali. Siap memberi rugi ke belakang. Di situ ya sudah, Supri nggak mencari tahu ini karena apa lagi. Ini. Yang penting aku harus ngapain sih? Setelah ini aku harus ngapain? Jadi sudah, oke, karena udah pengalaman yang pertama ya. Jadi tahu, oh ini mau ngapain sih gitu. Jadi sebenarnya di kebakaran di tahun 2015 itu adalah pelajaran benar-benar harga yang berharga itu banget. Ternyata akan ada datang lagi di tahun 2019. 2019. Itu yang membuat Mas Sopi kuat ya dan tahu harus kayak gimana langkahnya ya. Ya, jadi langsung tahu. Enggak, kalau yang pertama kan mikir bengong dulu. Tapi yang kedua ini kita langsung tahu, oh ini harus kayak gini. Jadi harus nyewa tenda dulu. Kita pasang tenda langsung di depan. Masalah belakang nanti. Intinya adalah ada dapur untuk masak. Untuk meja makan. Intinya itu. Jadi di emperan dulu ke situ. Terus pas itu lambat laun kita mulai kan. Alhamdulillah respon pelanggan bagus, Gus. Jadi di situ omset pertama di 8 juta kemarin. Di 8 juta dalam kondisi outlet yang kebakaran dan itu apa adanya dengan omset 8 juta. 8 juta, Coach. 8 juta. Dalam tuh belum bisa dipakai itu. Jadi mulai di depan tuh beberapa bulan ya untuk merenovasi lagi, Coach. Untuk merenovasi dalam lagi biar pelanggan nyaman lagi karena di depan kan panas. Sampai ada beberapa yang gak enak gini, Coach. Ada beberapa orang ngomong, ini ayam bakar Raja Wali ini pakai dukun apa sih? Sampai kayak gitu. Sampai ke begitu juga. Iya. Kok sampai pelanggan mau makan di kondisi panas banget kayak gitu. Kalau hujan kehujanan, panas kepanasan, tapi ada datang penuh kayak gitu. Di situ ya karena aku yakin, pokoknya rezeki dari Allah tuh nggak akan tertukar. Seperti itu kan. Yakin, terus berusaha, pokoknya tetap melakukan yang terbaik. Intinya untuk pelanggan sih
kasih yang terbaik dulu, makanan sesuai semaksimal mungkin, dari rasa, pelayanannya maksimal juga, walaupun yang nggak maksimal adalah tempatnya, gitu kan. Jadi sebenarnya Mas Supri juga emang ngejaga bagaimana ya pelayanan itu diutamakan, produk juga diutamakan, intinya amanah dari orang tua yang bisnis keluarga, dalam kutip kan biasanya kalau bisnis keluarga kan wah enak, tinggal ungkang kakek aja udah enak. Ternyata bisnis keluarga diamanakan malah mulai dari nol, bukan dari nol tapi minus. Ya minus, kan? 2015 kebakaran, 2019 kebakaran, dari situ pelajaran yang berharga di Mas Supri itu ya. Iya, itu pelajaran berharga banget, karena nggak sampai di situ, orang bukannya kasihan, malah berpikir negatif itu ya. Berpikir negatif. Terus kita jualan juga nggak mulus, Coach. Ya. Tabung gas sampai habis. Itu sempat pas kebakaran. Ya. Ada beberapa tabung gas yang masih bisa dipakai nih. Ya. Itu dimaling orang. Jadi sudah kebakaran, sudah jatuh, tiban tangga, nyungsep ke got lagi. Itu hilang dimaling orang. Jadi datang tuh ini bukan malah bantu tapi ngambil gas. Iya, hilang sudah nggak ada lagi. Itu pinjem lagi. Jadi mulainya minus 0, bukan lagi 0, minus 0. Minus ya? Minus 0. Minus 0 kita mulai lagi, udah sampai itu tadi pelanggan udah banyak. Jadi mulailah direnovasi ke dalam, mulai lagi untuk memperbaiki tim. Sampai sekarang pun sebenarnya banyak banget hal-hal perubahan dari zaman dulu sampai sekarang tuh, prosesnya banyak banget, Coach. Dari segi karyawan tuh sampai minuman keras itu, Coach. Karyawan sampai minuman keras juga? Iya, dulu tapi, Coach. Itu dulu kayak gitu. Supri benahin. Jadi sampai sekarang perubahannya drastis banget. Jadi dulu tuh karyawan tuh sama sekali nggak ada, misalnya sholat juga nggak diperhatiin, sama sekali ya. Jadi dulu cuma hanya jualan, dapat uang, gajian, sama juga posisi Mas Supri juga sama, aja jualan dapat uang udah begitu ya. Iya, jadi nggak ada urusan, mau sholat mau gimana, mau nggak tutup jilbab, nggak ada urusan dulu. Jadi sekarang udah dirubah semuanya. Sekarang yang wajib menutup aurat, sholat 5 waktu itu wajib, bahkan ada ditambahin kita sholat duhanya, sama ngaji itu tiap hari kok sekarang untuk karyawan. Karyawan setiap hari ya? Iya. Jadi kita bukan hanya mikirin dia kerja, gaji, bukan. Tapi bagaimana dia juga menjaga ibadahnya. Oke Mas, balik lagi flashback.
2015 Mas Supri itu kebakaran, 2019 juga kebakaran juga, dan sampai sekarang bisa bertahan. Itu apa sih yang membuat Mas Supri itu masih bertahan, dan kiat-kiat apa yang bisa Mas Supri bisa sampai sekarang tuh eksis dan malah mau mengembangkan bisnis ya Ayam Bakar Raja Wali ini? Kalau untuk itu biasa untuk di karyawan coach, kita sekarang nyebutnya tim. Oh, tim ya? Ya, sebenarnya kalau jarang banget Supri manggil karyawan jarang. Tim ya? Tim. Jadi kayak ke keluarga ya? Keluarga, kita kerja tim. Kita ini satu keluarga, bagaimana kita ini Ayam Bakar Raja Wali ini milik kita. Yang kita harus rawat, harus kita jaga, seperti itu coach. Jadi tim itu sangat dekat juga sama Supri. Jadi bagaimana aku menganggap mereka tuh keluarga. Jadi biasa walaupun di grup WA sekarang coach saling ingetin di situ udah sholat belum, seperti itu coach. Untuk yang keseharian mereka tuh siapa sih yang sholatnya telat, ayo diingetin. Siapa sih yang nggak sholat 2 hari ini, diingetin gitu coach. Jadi dalam bisnis Mas Supri itu bukan hanya sekedar bagaimana produknya bagus, pelayanan, tapi bagaimana bisa merawat, menjaga, mengayomi karyawan itu sudah kayak keluarga sendiri itu ya? Iya, betul coach. Jadi sekarang juga karyawan itu udah diajarkan untuk berbagi coach. Ya, bagaimana kita ajak ke yatim piatu untuk ini berbagi, untuk nasi bok. Jadi ada pok berbagi itu ya? Ya, pok berbagi. Itu setiap hari berarti ya? Iya coach. Jadi kita juga ke karyawan nggak cukup digaji coach. Kita juga kasih sembako ke orang tua, dan kita mau support juga untuk uang untuk orang tua karyawan. Masya Allah. Jadi bukan hanya kamu kerja ya kan saya gaji selesai, tapi bagaimana Mas Supri itu memikirkan orang tua karyawan itu juga. Betul kan? Mikirin sampai ke situ. Bahkan sampai mau kasih uang cash juga ya. Iya. Masya Allah. Jadi kedekatannya udah kayak segitiga emas ya. Bagaimana seorang owner bisnismen di sini kan, di sini adalah karyawan dan di sini adalah orang tua. Jadi bahasanya bentuk rasa terima kasihnya ya kan Mas Supri kepada orang tua karyawan yang telah menjadi tim Ayam Bakar Raja Wali gitu Mas ya. Iya, betul Mas. Jadi seumpama ada yang sakit, yuk cepat-cepat kita urusin, bukan kamu sakit pura-pura kayak gitu, bukan. Tapi cepat, kita kan ada leadernya sekarang coach. Jadi mau berobat kemana nih, seperti itu coach. Langsung kayak gitu. Kalau untuk kekeluargaan tadi udah nganggapnya keluarga banget coach. Dan sampai berjalan sampai sekarang ini ya. Sampai sekarang. Jadi pelayanan ke konsumen itu bagaimana untuk ditingkatkan lagi. Begitu bagaimana kita menjaga produknya di situ. Karena nggak cukup di situ juga, kita juga harus merawat karyawan juga coach. Jadi kurang lebih seperti itu coach, perjalanan Supri dari kecil, dari diamanahin usaha dan sampai sekarang seperti itu coach. Oke, Masya Allah ya, sahabat bisnis dari hati, ternyata bisnis keluarga itu nggak semudah apa yang kita bayangkan ya. Dari hal-hal kecil itu diamanahkan, mengemban amanah dari orang tua, ternyata prosesnya bukan mulai dari nol lagi, minus. Di tahun 2015 kebakaran dan
kejadian di tahun 2019 kebakaran juga. Intinya, tidak semua harta yang diamanahkan kepada anaknya, anak itu mampu bisa mengemban amanah itu. Dan juga tidak semua kekayaan yang diberikan kepada anaknya, anak pun bisa sukses. Tapi Mas Supri adalah sosok pengusaha yang bisa mengemban amanah orang tua, tapi dalam posisi dia harus punya perjuangan. Hari ini kita belajar dari Mas Supri ya, yang diberikan amanah dari orang tuanya, yaitu untuk berbisnis. Ternyata berbisnis itu tidak hanya sekedar bisa menerima kekayaan atau harta yang diwariskan sama orang tuanya. Banyak harta dan kekayaan yang orang tua berikan kepada anaknya belum tentu itu menjadi sukses. Dan begitu juga orang tua yang sukses belum tentu juga bisa mendidik anaknya sukses. Tapi Mas Supri inilah yang bisa menjadikan pelajaran buat kita semuanya, bahwa ternyata di balik kesuksesan Mas Supri itu butuh banyak perjuangan, pengorbanan, dan jerih payah yang perlu kita jadikan pelajaran. Oke, sahabat bisnis dari hati, mari kita terus belajar. Mas Supri sudah cerita ada 7 saudara dan sekarang tinggal 4 saudara. Dan kondisi sekarang ini mereka tinggal di mana dan bisnis apa sekarang deh Mas? Untuk yang saudara sekarang Coach ya. Sekarang tinggal 4 saudara. Jadi 2 di Palembang, 2-nya di Solo Coach. Ada yang di Palembang, yang satu ada dibuka di Sumbawa. Buka ayam bakar juga? Ayam bakar, ayam bakar juga. Terus satu lagi yang ada di OPI. Terus yang ada lagi satu itu merawat pertanian. Oh, di Solo. Orang tua juga ya. Oh, di Solo ya? Iya, di Solo. Jadi 4 itu 2 di Solo, 2 di Palembang. Oke. Dari berjalannya bisnis Mas Supri sekarang kan sudah berkembang, bahkan sudah terkenal lah di Palembang ini. Bagaimana? Apakah ada rasa kecemburuan dari saudara Mas Supri yang merasa, oh ternyata dia berhasil ya, saya enggak, ada kecemburuan itu kayak gimana Mas hubungannya Mas sampai sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Karena kita juga saling support, kita sering komunikasi, saling support, dan juga Supri kemarin menjadi owner di Ayam Bakar Raja Wali itu bukan keinginan, tapi karena dipilih. Dipilih dengan dukungan saudara juga, jadi untuk megang yang meneruskan ayam bakar yang di Raja Wali ini, gitu. Oke, Masya Allah ya. Ternyata bisnis dan menjaga hubungan saudara itu sangat penting sekali, harus seimbang. Ketika kita punya keluarga dan itu kedekatannya jauh lebih baik lagi, dalam artian menjaga hubungannya, ternyata bisa menjaga rezeki kita juga. Termasuk adalah dapat ridho dari dukungan orang tua dan juga saudara-saudaranya. Sahabat bisnis dari hati, jagalah hubungan baik keluargamu, maka Allah akan lancarkan rezekimu. Alhamdulillah, Supri sudah menceritakan jatuh bangun bisnis ketika proses bisnis sampai sekarang dan sudah berhasil ya, karena sudah terkenal di Palembang juga. Dan di tahun 2022 ini, Ayam Bakar Raja Wali, inovasi apa Mas yang Mas Supri akan jalankan? Jadi kita udah persiapkan Coach. Kalau di 2022 kita mau buka kemitraan Coach.
kita mau buka franchise bagi teman-teman di luar sana yang mau berbisnis. Jadi kita membuka franchise itu, Coach. Jadi untuk agar lebih luas lagi menebar manfaatnya. Jadi bisnis bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk ladang dakwah seperti itu, Coach. Selain itu juga agar bisa membuka lapangan pekerjaan itu lebih luas lagi, Coach. Oke, Masya Allah ya. Ternyata ada ladang dakwah ya. Ya, ini dibalik kesuksesan Ayam Bakar Raja Wali ini pasti teman-teman sahabat semuanya pengen penasaran kan. Nah sekarang Mas Ayam Bakar Raja Wali ini kan sudah terkenal di Palembang. Kiat-kiat sukses atau dibalik perjalanan Mas Supri ini, dan apa yang membedakan dengan ayam bakar yang lainnya, Mas? Sebenarnya biasa aja sih, Coach. Iya, karena resepnya juga sama yang di luar sana kan ya. Selain itu juga kita memperbaiki manajemen, pelayanan, produk. Jadi kita merawat karyawan, Coach. Itu yang paling poin yang saya pegang selama ini. Saya merawat karyawan, bagaimana karyawan itu merasa memiliki, bisa menjaga Ayam Bakar Raja Wali, dia kerja lebih ikhlas. Karena saya sendiri merawatnya tuh gimana ya, kita juga memikirkan keluarga karyawan sendiri itu, Coach. Seperti itu. Jadi kita juga bagaimana mereka itu bukan hanya kerja, jadi mereka juga dari ngajinya, dari sholatnya, yang belum bisa sholat kita undang ustadz untuk mengajari sholat, untuk bisa ngaji, dari Iqra bisa Al-Quran, kita ajari juga untuk berbaginya, kurang lebih seperti itu, Coach, yang poin yang membedakan mungkin ya. Masya Allah ya, ternyata bisnis itu bukan hanya sekedar nyari profit saja, tapi ada nilai-nilai budaya, keikhlasan, dan juga kesabaran Mas Supri mendidik karyawannya. Karena karyawan ternyata adalah aset perusahaan, aset besar, di mana ketika kita membahagiakan karyawan, maka insya Allah business owner pun juga akan ikut bahagia. Membahagiakan dan memuliakan itulah salah satu kuncinya. Masih banyak Mas Supri ya, karena belum ada nih orang yang mau wawancari Mas Supri, dan alhamdulillah Mas Supri mau muncul di permukaan, Masya Allah ya. Boleh Mas untuk pesan untuk sahabat dari hati, penonton semuanya, di closing statement yang bisa Mas Supri sampaikan. Siap, Coach. Tapi sedikit nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Oh, siap. Alhamdulillah atas izin Allah kami menjadi berhasil sekarang bukan hanya karena masa lalu, tetapi karena tanggung jawab agar masa depan. Itu sih, Coach. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Supri atas waktunya. Terima kasih, Coach ya, atas bimbingannya selama ini, Coach. Oke. Ya, aku ceritakan diriku mungkin tidak merubah yang benci menjadi cinta, juga tidak merubah yang suka menjadi lebih cinta. Karena pejuang sejati bukan yang berani mengatakan itu bapakku, tapi yang berani mengatakan ini aku dengan segala kekurangan dan kelebihanku.